Oke, saya mau lanjutin di video kali ini, pengen bahas beberapa shortcut dari, kita coba ulas lah ya, dari project yang latihan ini, biar nanti kita sama-sama ngerti dan bisa lebih enak aja gitu. Jadi semoga teman-teman nanti ketika ngelihat next latihannya saya, bisa lebih enak gitu. Kadang kan nggak tahu ya, saya ngerasa cepet aja, jadi takutnya nggak, ya takutnya jadi nggak kebahas atau kelewat gitu tahapan-tahapannya. Oke, lanjut. Ini saya udah nyiapin 5 shortcut minimal, nggak tahu nanti kita coba sekalian latihan. Yang sering saya pakai. Ini kenapa fontnya Chrome gak enak banget ya? Bentar, ini kita kosongin aja dulu. Wait, kosong. Jangan dibikin black, pusing. Oke, pertama Shift A. Jadi kalau misalkan teman-teman sering lihat, saya suka pakai Shift A. Shift A itu untuk apa? Shift A itu untuk bikin auto layout. Auto layout itu untuk apa ya? Tadi untuk bikin si halamannya lebih enak. Contoh, kalau kemarin teman-teman ngeliat nih blog yang ini aja deh. Misal pakai yang ini. Ini tuh pakai auto layout. Enaknya apa kalau pakai auto layout? Kayak gini, misal kita bisa ubah langsung auto ke bawah, pinggir, ke bawah, atau bahkan bisa di grid, di kotak. Nah ini kita misal bisa setting mau berapa, misal segini. Gitu. Ini kelebihannya auto layout. Ini kenapa jadi kayak gini guys? Ya kayak gitu. Bentar, wait. Ini jadi salah. Nah, cuma kalau misalkan minusnya auto layout, emang kita harus pinter-pinter ngelihat si auto layoutnya di mana posisinya. Harusnya bakal lebih gampang kalau udah terbiasa nih. Kayak ini kan saya tuh kayak udah tahu, auto layout tuh banyak mainnya di sini nih. Di bagian harus ngerti apa itu fix, ada hug, ada fill, ada min width, ada max width. Ini tuh untuk nentuin minimal maksimal width. Biasanya ini dipakai nanti kalau responsif, cuma saya jarang pakainya fokusnya di sini. Ada fix, hug sama fill. Masuk juga sama, ini ada untuk tingginya, ada lebar, terus juga ini untuk abstrak, ada vertikal kayak gini. Terus ini untuk grid yang tadi gitu. Terus ini untuk posisi, kayak misal ini teman-teman punya apa? Nah, terus kita set mau di atas, di tengah, di bawah. Jadi si elemennya itu mau disimpan di mana. Gitu. Ini di hug aja deh. Kecil juga. Terus ini ada gap. Gap tuh ya jarak antara elemen di dalam si auto layoutnya. Misalkan ini kita lihat nih kan berarti ada 2 elemen ya. Ini ada frame ini. Ini ada frame 1 dan 6. Berarti jarak dari frame 1 dan 6 tuh ada 16. Gitu. Kalau ini berapa? 24. 24 dari apa? Nih, dari gambar dan frame 31. Kalau ini sebentar. Nah, kalau ini berarti dari card 1 dan card 2. Kalau ini, nah gitu aja. Jadi makin naik. Jadi nanti biasanya ada pattern gitu, ada kepalanya nih. Ini berarti ada frame 24, blog, kontainer pembungkus, frame 8, frame 11. Ini tuh semuanya jaraknya 24. Gitu. Terus ini ada padding kiri. Ini saya set 50, kanan 50, atasnya 0, bawahnya 24. Atau teman-teman bisa aja ngerubah atas, tinggal klik bagian ini, bagian ya, individual padding. Ini ada kanan kirinya, bisa langsung atas bawah, atau mau satu-satu boleh, atau mau langsung semuanya. Gimana caranya? Pakai kontrol gitu, kontrol klik. Itu untuk yang auto layout yang biasa saya pakai Shift A. Selain auto layout, ini yang pertama ya, tadi auto layout udah aman. Terus yang kedua ada shift, bentar, gimana nulisnya ya? Shift plus control, sorry. Nih, control shift G. Nah, control shift G atau control G, teman-teman harusnya udah tahu ini tuh untuk group atau ungroup. Ini saya pakai ketika kalau misalkan elemen ini banyak banget, misalkan saya auto layout lagi, misalkan ini ya, nah ini misalkan si baris 2, saya ungroupnya pakai Ctrl Shift G, beres. Saya grup lagi ya, tinggal kalau ini nggak di grup, kalau di grup nanti kacau. Shift A.
Jadi grouping bisa pakai auto layout, bisa Ctrl G gitu. Cuma biasanya yang kepake banget buat saya tuh Ctrl Shift G gitu. Kayak buat ngelepasinnya tuh nggak perlu teman-teman repot klik kanan terus pilih mana ya, ungroup. Oh bisa, oh ternyata bisa Ctrl backspace bisa. Dan ini biasa saya pakai kalau misalkan ngedetect tuh, kalau misalkan ada elemen perlu didetect, nah saya kepake itu ungroup. Itu yang paling sederhana. Terus selanjutnya sangat ini nggak usah deh, yang saya pakai banget tuh ungroup ya. Kalau group jarang. Nah ini ada Ctrl Shift Click, ini sangat kepake banget. Contoh, Ctrl Shift Click tuh ini untuk klik detail objek. Nah ini tuh biasa saya pakai, misal ini itemnya udah banyak kan, kayak repot nggak sih, kayak klik lagi, klik lagi sampai ngerubah teks ini tuh teman-teman perlu effort ngeklik hampir 5 kali, dan kalau lewat kan repot gitu. Jadi caranya gimana cara milihnya? Cara milihnya tuh Ctrl Shift Click. Nah, kita bisa langsung ngeklik banyak objek enaknya tuh. Misal kita tadi mau ngerubah si teks di si nama ini nih. Ini tinggal pakai Ctrl Click aja nih tuh. Lebih enak dibanding teman-teman ngeklik sini terus klik shift lagi, effort banget gitu. Tinggal Ctrl Shift aja. Ctrl Shift Click. Itu lebih gampang. Oke, kebayang? Lanjut. Ini ada Ctrl Shift kurung siku buka atau kurung siku tutup. Ini untuk apa? Ini tuh saya pakai kalau ada frame. Kepake bangetnya tuh contohnya di gambar ini. Ini saya coba kopas dulu ya, copy, paste di sini. Nah, kepakainya gimana? Contoh, misal ini kan ada objek, misal si objeknya tuh dia di sini. Saya bikin kotak. Nah, si kotak ini tuh saya pengen di belakang objek ini. Sebenarnya caranya bisa kayak gini, kayak teman-teman pilih si kotaknya di pinggir, di layer, terus pindahin ke bawah. Bisa kayak gini. Cuma menurut saya effort banget, jadi saya biasanya klik Ctrl Shift kurung siku tutup untuk ke atasin, atau Ctrl Shift kurung siku buka untuk di ke bawah banget. Kalau misalkan untuk ngatur layarnya kita bisa Ctrl kurung siku buka. Jadi nggak pakai shift. Kalau shift tuh dia langsung ke paling atas. Kalau Ctrl Shift tuh, Ctrl Shift kurung buka atau kurung tutup siku tuh. Nah tapi kalau lihat di bagian sininya nih, di bagian layarnya. Kalau misalkan saya klik Ctrl Shift kurung siku buka, dia langsung ke bawah. Tapi kalau misalkan saya klik Ctrl kurung siku bukanya nggak pakai shift, nih dia satu-satu. Ini sangat mempermudah daripada saya perlu ngerubah set satu-satu posisi layarnya gitu. Itu sangat sering saya pakai. Itu untuk posisi overlay layar, posisi layar gitu. Terus selanjutnya ini ada Ctrl Shift C atau V atau Ctrl Shift L. Ini untuk apa? Ini sangat saya pakai untuk gambar. Contoh, misal Ctrl Shift C, ya. Cuma ini tuh berguna untuk screenshot gambar yang emang elemennya nggak terlalu banyak. Nah kayak gini nih, ini saya Ctrl Shift C, dia valid karena terlalu banyak. Tapi kalau saya contoh copy yang ininya aja, yang di dalamnya Ctrl Shift C. Oke, ini udah ke copy as a PNG dan udah beres. Jadi kayak teman-teman nggak usah capek nge-export, kayak repot banget harus nge-export, klik ini objeknya terus export, udah di-export download, pindahin ke sini, repot banget. Ini teman-teman bisa kayak pilih objeknya, Ctrl Shift C, teman-teman udah bisa copy kemana aja, kayak misal ke dokumen Google Doc, misal ya. Nah, tinggal paste, Ctrl V, tinggal Ctrl V, ada langsung. Atau ke Canva juga bisa, jadi Ctrl Shift C, teman-teman nggak usah download, nggak usah repot harus nyari filenya, buka foldernya, capek banget. Dan ini sangat membantu saya. Termasuk misalkan bikin layout juga, saya biasa pakai itu, pakai Ctrl Shift C atau V untuk paste. Terus Ctrl Shift R gimana? Nah, Ctrl Shift R itu tuh kepake buat, bentar nih satu-satu ya.
Yang tadi udah aman ya. Ini kayaknya beda pembahasan nih. Ini untuk copy paste SPNG gitu ya. Nah, kalau Ctrl Shift R ini lebih kepake lagi. Jadi kayak misal teman-teman punya objek ini nih. Ini objek. Kadang kan kalau kita bikin mockup tuh ini tuh pasti berat banget kan si gambarnya tuh karena dia banyak elemen. Nah, caranya saya biasanya dibikin jadi image. Contoh misalkan ini. Ini tinggal saya Ctrl Shift C. Nah, ini udah ke copy. Terus saya klik misalkan kita bikin satu. Ini ya deh, yang ini kita Ctrl Shift R. R tuh langsung nge-replace tapi tanpa ngerubah posisinya. Jadi kayak teman-teman nggak usah repot kayak di copy dulu, terus udah itu baru di replace gitu. Itu sangat effort, jadinya ada 2 tahapan, misalnya harus copy terus paste. Kalau Ctrl Shift R tuh udah langsung nge-replace gitu. Jadi Ctrl Shift R tuh saya pakai buat me-replace objek. Replace objek. Misalnya lagi objek. Yang terakhir ini ada Ctrl Alt C atau V. Ini tuh untuk copy paste style property. Ini kan tulisnya ya gitu. Yang ada di sini. Contoh misal kita punya style teks ini tapi yang ini misalkan 100. Terus misal ininya inter. Gimana caranya si teks di atas ngerubah pengen jadi stylenya sama? Pasti teman-teman ngerubahnya bisa aja kayak, oh iya tadi teksnya berapa, ini inter, pasti gini nih inter, ini 100. Atau bahkan misal saya minta di sininya 150, terus ininya misal 2. Terus warnanya misal hitam, yang hitam ya, pink ya, atau ya warna ini pasti repot banget ya sih, kayak ngerubahnya tuh harus banyak yang tahapannya kan. Ini teman-teman bisa cuma Ctrl Alt C, terus di paste di sini Ctrl Alt V, boom, udah otomatis berubah. Ini sangat kepake banget buat ngerubah style-style yang beda gitu. Kayak misalkan ini saya rubah satu nih, kalau misalkan belum pakai objek gitu ya. Nih misalkan saya ubah 14, ini kan repot ya, harus satu-satu. Atau misalkan ini saya ubah 14 tapi misal fontnya Times New Roman gitu. Nah, ini kan perlu banyak nih misalnya yang diubah nih. Tinggal kita pakai tadi Ctrl Shift klik, terus Ctrl Alt C, terus kita pilih item yang mau diubah, terus Ctrl Alt V, udah semuanya keubah, nggak repot lagi satu-satu. Gambar pun bisa, cuma kalau gambar tadi kan kerubah dalamnya ya, jadi nggak bisa kalau gambar sih. Nah tapi kalau div juga bisa. Misal ini dia nih, misal saya pakai ini tuh dia warnanya apa ya, hijau misal. Nah terus di dalamnya saya kasih radius 24 deh, klik konten sama jaraknya 24. Misal gini ya, desain yang kurang bagus ini, nggak apa-apa. Terus gimana cara ngerubah ke yang 2 ini? Kan repot ya kalau satu-satu. Nah ini kita bisa klik, terus Ctrl Alt C, pilih objeknya, kasih Ctrl Alt V, udah otomatis kerubahnya ke konten. Kayak gitu. Itu 5, baru 5, sisanya saya belum kepikiran. Ini udah berapa? Nggak 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu ada 7. Ada 7 shortcut yang biasa saya pakai. Semoga teman-teman ngerasa kebantu. Sisanya ini berarti bukan 5 ya, sorry, saya ganti dulu 7 deh. Ini bisa diganti nanti kayak 1 gitu, 1, oh bisa, cuma 1 nggak apa ya, kita ubah dulu lah, sabar ya. Nah ini biasa 7 shortcut yang biasa saya pakai. Oh enggak deh, masih ada, sorry, masih ada kayak tag untuk bikin teks. Ini gampang, yang gampang-gampang lah biar kita bikin 10 ya. Terus kalau frame, kalau K untuk scale,
kayak misalkan kalau P mah gampang ya, misal P aja teks gitu, nggak perlu kayak kita geserin kursor. Kalau K itu yang tadi untuk nge-scale, enaknya apa tadi yang saya udah sempat bikin di mana ya, saya lupa. Intinya K tuh nih, enaknya kita bisa nge-scale langsung di semua elemennya, beda dengan yang V biasa nih. Sebenarnya teman-teman bisa aja ngeklik di sini di bawah nih, ada V, ada K, ada H gitu. Jadi biasanya yang saya pakai ada K, scale, atau V untuk move gitu. Terus apa lagi ya? Nah, saya mikir satu lagi. Sama oh iya, Ctrl P. Ini untuk open program. Untuk apa ya? Untuk open program si Figma. Gitu, kayak ini. Sebenarnya masih ada kayak komen, kontrol. Oh enggak, bukan kontrol C. Komen apa ya? C. Nah, komen C. Gitu, cuma saya jarang komen-komen, tapi suka sih. Tinggal C, terus escape, ini. Jadi nanti saya coba bahas di next video deh, plugin apa aja yang biasa saya pakai. Ini kita fokus ke shortcut dulu. Saya rasa cukup dah, 10 ya. Nanti kalau kebayang ada tambahan lagi, saya tambahin di dokumen ini. Yang dimana nanti teman-teman boleh lihat, boleh latihan juga di sini. Gitu. Saya rasa cukup. Kalau teman-teman punya beberapa shortcut yang biasa teman-teman pakai, sangat boleh berkomentar di video ini biar nanti shortcut yang saya pakai bisa makin banyak dan ditambahin. Itu aja kali ya buat video kali ini. Makasih teman-teman.